Bodoh atau bagaimana? Ya, kembali lagi di acara BDC Talk kali ini ngobrolin bareng Big Data Kesehatan. Acara ini dipersembahkan oleh BDC Imeri, Big Data Center Imeri. Oke, hari ini spesial banget di episode 9 kali ini karena biasanya kita kan ngobrol tuh sama peneliti-peneliti ya, peneliti di bidang sains dan teknologi engineering, tapi kali ini kita spesial banget bintang tamu kita hari ini dari Lentera Kata. Di sini ada Mas Idam. Halo teman-teman BDC semua. Jadi bisa diceritain dulu mungkin Mas Idam, Lentera Kata itu apa sih? Jadi kalau untuk saat ini Lentera Kata itu adalah sebuah komunitas atau ruang kolektif yang bisa jadi tempat orang-orang siapapun yang mau berkesenian itu bisa gitu di Lentera Kata ini. Nah, kalau secara kegiatan sementara ini kita memang event offline-nya masih di malam puisi dan pertunjukan teater. Cuman ke depan pengennya ada kegiatan kayak mural bareng, terus doodling bareng udah pernah dilakuin sih bareng malam puisi gitu. Ini baru banget ya, kemarin episode sebelumnya kita ngomong yang berat-berat nih, ngomongin genomik, ngomongin ChatGPT, ngomongin AI, machine learning. Kali ini kita fresh banget, temanya kita soal seni. Kita mau lihat nih hubungannya sama medical research apa dan sama big data itu sendiri apa. Kita kulik dulu ya bareng Mas Idam. Jadi Lentera Kata sendiri itu emang awalnya dibentuk sama teman-teman FIBUI, sama Mas Idam dan teman-teman atau gimana? Ya kalau di awal sebetulnya saya dibantu ada salah satu teman saya juga anak FIB kebetulan, terus ngajak, cuman berangkatnya dari malam puisi pertama. Oh, karena hobi yang sama itu ya. Betul. Dipersatukan karena hobi yang sama. Karena waktu itu pandemi 2020. Terus di tahun itu saya belum baca puisi ceritanya. Jadi karena hampir tiap tahun itu pasti ada aja baca puisi itu, jadi tahun itu resah aja gitu karena wah kok nggak ada panggung nih gitu buat baca. Akhirnya bikinlah sendirilah kalau gitu, kalau nggak ada panggung di Awal luar sana. komunitas itu ya. Udah dinamain tuh Lentera Kata belum? Udah dinamain. Oh, udah. Tadinya sebagai nama acara. Oke. Pertama kali berarti didirikannya tuh di awal 2020 itu. 28 Agustus 2020. Base-nya di mana nih biar teman-teman kalau mau nyamperin? Oke, kalau base camp sekarang kami di Depok. Ada satu kedai kopi yang namanya itu Langikula Coffee. Dia itu di situ kami bisa kami sering nongkrong, bahkan latihan teater kami juga di situ. Jadi buat teman-teman yang mau main ini juga di sini bisa sambil ngopi-ngopi di Langikula Coffee. Healing ya, Di healing. Depok. Healing dengan seni. Asik. Terus kita menariknya nih teman-teman, kenapa kita undang Lentera Kata di sini? Karena ini mereka tuh memadukan seni dan teknologi, karena mereka sekarang udah mulai dapat pendanaan inovasi ya di bidang seni dan teknologi. Ini menarik banget, kita perlu kulik nih. Jadi gimana awalnya Mas bisa kepikiran untuk mengkolabkan itu? Ya, dari awalnya kami komunitas gitu kan, terus bergeraknya di kegiatan-kegiatan seni pertunjukan, event gitu, kayak tadi yang seperti yang disebutkan tadi, ada malam puisi. Di malam puisi ini ada pertunjukan monolog, terus ada pembacaan puisi, ada musikalisasi puisi, terus bikin pementasan teater yang itu tuh nggak sepele gitu, maksudnya modalnya tuh gede-gedean gitu buat bikin pertunjukan teater tuh. Tapi permasalahannya satu, belum ada yang satu hal yang bisa membuat para seniman di bidang pertunjukan ini bisa menghasilkan sesuatu dalam hal ekonomi gitu ya, yang kemudian bisa menjamin hidupnya gitu. Nah, makanya lahirlah platform lenterakata.id ini dengan tujuan supaya ini bisa jadi platform yang menunjang tadi kegiatan kesusastraan dan khususnya seni pertunjukan ini gitu. Jadi kami pengen kasih berbagai hal yang bisa jadi sumber mata pencarian bagi para seniman ini di platform ini. Dengan cara subscribe gitu. Dengan cara untuk para seniman di bidang pertunjukan ini bisa
nanti kedepannya apa ya namanya, menjual ini konten video atau ya konten video sih sebetulnya, lebih ke situ, yang dimana misalnya kayak pertunjukan teater atau pembacaan deklamasi puisi gitu. Mhm. Terus musikalisasi puisi itu nanti bisa dijual di platform ini. Satu contoh misalnya Lentera Kata kan pernah kemarin sempat di Februari itu bikin pementasan Suara Mustaka judulnya, dan itu nanti akan jadi salah satu yang kami jadikan project pilot lah untuk di platform lenterakata.id. Jadi buat yang udah beli tiket waktu 17 Februari itu, kemudian dia butuh bernostalgia karena waktu pementasan teater itu yang banyak dibicarakan musiknya misalnya. Nah, kalau misalnya orang-orang atau penonton-penonton dari teater kemarin itu pengen nonton ulang gitu untuk menikmati suasana dan terutama musiknya, dia bisa nonton lagi di lenterakata.id nantinya. Oke, oke. Gitu. Tapi nggak Sebelumnya cuman itu sih, Mbak. untuk apa lagi tuh? Nggak cuman itu, kami juga menyediakan ruang menulis lah, ruang menulis untuk khususnya teman-teman penulis, jadi bisa submit karya menulis dalam bidang apapun, Oh, yang penting kebudayaan. jadi kayak wadah gitu ya. Jadi Betul, misalnya ada teman-teman yang punya minat nulis, bisa dijadiin kayak bundle buku isinya kumpulan dari iya, anggota-anggota Lentera Kata iya gitu. betul, tapi Oh, di I submit dulu, see. nanti kami ada tahap kurasi, Mhm. kemudian ada tahap penyuntingan ya. Jadi memang ke depan memang tidak semua tulisan gitu asal Oke. masuk sebetulnya. Jadi Karena ada sebenarnya tahap anggota kurasi. Lentera Kata sendiri legit juga ya, karena orang-orang sastra kan kebanyakan gitu ya. Kebanyakan iya. Oke. Jadi sebelumnya teater apa pementasan teater tuh sebelumnya sebelum ada wadahnya seperti ini artis-artisnya tuh modalin sendiri gitu untuk membuat Hmm, pementasan ya, kebanyakan. ya. Oke. Kebetulan karena teman-teman dari FIBUI Mhm. yang banyak akhirnya terlibat gitu. Ya kami dari di kampus itu kan hampir tiap jurusan punya teater. Nah, itu Hmm, di kampus ya itu emang udah biasanya memang culture-nya ya, banyak banyak yang minat ya di situ. betul, modal sendiri Oke. memang. Terus yang menariknya teman-teman mungkin nanti bisa buka sendiri ya webnya Lentera Kata ini, nanti bisa dibantu ya Mbak Indah ditampilin di sini. Jadi di situ tuh kayak sejenis sosial media juga ya. Ya, di situ sosial media Hmm. bisa Jadi bikin grup juga. misalnya dan itu nggak menutup kemungkinan buat yang newbie yang baru mau belajar juga Ya, boleh join kan, justru nggak itu yang yang expert. kami pengen cari Oh, gitu ya. oke. Bisa ada orang-orang yang awam lah bisa Mhm. ikutan. Jadi Lentera Kata juga biar bisa jadi ruang belajar. Hmm. Jadi yang menariknya aku udah buka kemarin. Jadi si webnya itu kita bisa kayak nge-tweet gitu loh. Ya kan ya, kayak nge-tweet. Jadi Betul, kalau misalnya kita betul. punya puisi, kita publish di situ, teman-teman yang punya akun di website itu bisa ngeliat, bisa like Hmm, segala macam ya, bisa iya, promote iya. satu sama lain gitu ya. Sebenarnya Oke, berkaca ke menarik menarik. Twitter misalnya ya, orang banyak yang sambat, Iya curhat-curhat betul gitu. betul. Nah, di Lentera Kata kami arahkan untuk yuk kita curhat pakai karya gitu. Sambat dengan estetik gitu ya. Iya, betul. Ada workshop menulisnya juga. Ke depan insya Allah Oh, ada sih. Kalau sekarang memang oke belum ya. oke Masih oke. sharing satu sama lain aja. Terus yang mengarahkan kayak ini submit aja nih untuk hibah pendanaan inovasi, nama hibahnya tuh DSTP, di hibah STP ya, bener kan ya, hibah STP ya. UI Incubate dia, UI Incubate dia ya. nama programnya. Itu tuh pendanaan untuk inovasi ini, jadi ada level-levelnya nih teman-teman. Levelnya ada P1, P2, P3 sampai P5. Itu jadi bertahap gitu. Jadi Betul. level 1 tuh kita kayak uji market dulu, nanti misal mau ngembangin webnya jadi lebih apa, bisa untuk monetisasi atau bisa dihilirisasi jadi produk yang lebih menjual, itu bisa ya lewat hibah ini. Ini menarik banget menurut saya, karena sebelumnya tuh yang saya tahu ya, yang apply hibah ini tuh ya kedokteran, engineering. Ini baru banget nih denger seni ikut Ya. untuk apply ini. Awalnya ada nggak yang ngeremehin atau kayak, ih kok lu ikutan sih, baru Ah, kan pada baru dengar pasti kan. ya, Hmm. ya jujur sebetulnya yang ngeremehin kayaknya nggak ada, karena nggak ada yang tahu juga kita ikutan. Masalahnya itu, itu kan. Ya, cuman lebih ke justru
ngelihat di awal di persyaratan, terus ada di highlightnya UI Incubate itu yang diutamakan adalah medis ya, medis. Jadi ini kita orang kebudayaan gitu ya, tuh kira-kira masuk nggak sih gitu sebetulnya. Ya udahlah, cuman karena kami merasa bahwa ini kan udah berjalan dari 2020 ya, apa yang kami lakukan, yang dan itu juga bertahan malah anggota Lentera Kata justru makin banyak. Kenapa akhirnya pede gitu ikut UI Incubate ya, karena merasa dari 2020 sampai sekarang masih ada gitu. Jadi berarti Tambah kan ada yang banyak butuh malahan, gitu. iya. Ya malah tambah banyak gitu. Berarti kan ada yang butuh di luar Sekalian situ. riset pasarnya ya, Betul. seberapa gede nih Betul. potensinya. Iya. Mantap banget, mantap banget. Terus kalau boleh tahu nih sekarang anggotanya ada berapa nih Mas? Oke. Jadi kalau buat yang jadi pengurus lah, yang ngurus itu ada 26. Tapi kalau anggota pasif, kami sebut anggota pasif itu adalah anggota-anggota yang dia cuman ikut sekali project. Misalnya orang-orang anggota-anggota yang ikut di teater. Di teater itu ada 40-an yang ikut. Nah, mereka itu nggak semua dari 40 orang ini ikutan jadi pengurus di Lentera Kata. Terus nanti ada di malam puisi juga gitu, ada timnya tuh tiap malam puisi misalnya 20 orang gitu. Dan selalu ada yang baru dari tiap acara malam puisi itu. Range umurnya gimana nih? Range Kebanyakan umurnya kebanyakan Gen Z ya, jadi memang di umuran kuliah lah, maba tuh ya. Maba sekarang tuh umur berapa ya? Ya berapa tuh? mungkin 18 19 lah, 18 18 19 sampai yang tua banget sih ada juga sih, karena justru pada awalnya jadi gini, saya pernah ngobrol sama salah satu senior di jurusan yang memang jarang ngobrol awalnya. Ketika bikin Lentera Kata ini, bikin malam puisi, ngobrol sama dia belum pernah datang ke acaranya sejujurnya gitu. Tapi ketika cerita gitu ya, dia justru mempertanyakan, kok bisa sih ada acara malam puisi di tempatnya anak muda nongkrong dan peminatnya anak muda gitu. Karena setahu dia, jadi ini dia angkatannya tuh 2006 lah, apa 2006 apa 2008. Pokoknya bagi dia salah satunya adalah malam puisi itu atau hal-hal yang berbau sastra dan kesenian gitu dianggap kaku dan biasanya dinikmati sama orang-orang tua. Jadi 40 tahun ke atas gitu. Dan itu kami temukan juga ternyata ketika kami datang ke salah satu kedai kopi di Lebak Bulus, ada acara malam puisi. Itu isinya lumayan ya, maksudnya umurnya tuh 50-an, 57, dan justru anak mudanya waktu itu yang datang dari Lentera Kata doang. Itu keren ya, jadi ngebuat sastra itu nggak terlalu eksklusif gitu ya, jadi orang nggak takut-takut mengekspresikan diri ya, gitu karena sekarang itu lebih ke ini sih sebetulnya, malam puisi atau dunia puisi ini yang pertunjukan khususnya itu kan sebetulnya udah ada dari lama. Sastrawan lama itu dulu apa ya, jalan banget lah gitu ekosistem ininya, apa, sastranya gitu. Cuman justru sekarang apa yang kita tahu soal puisi, soal sastra. Kenapa tuh ada gap sekarang, generasi sekarang dan dulu? Kenapa ya? Menurut orang sastra nih. Menurut saya karena adanya eksklusivitas di apa ya, dunia sastra. Misalnya gini, ketika saya cari di YouTube misalnya tentang salah satu tokoh, saya pengen tahu nih gimana sih dia hidupnya gitu. Terus atau pengen lihat aja dia ngobrol sama orang gimana. Ketika obrolan gini itu rasanya berat, saya nontonnya berat. Kenapa? Karena bahkan hostnya aja itu harus pakai referensi buku dulu, referensi buku tertentu untuk ngomongin satu karya yang pengen dibahas doang dari si sastrawan.
Padahal pengennya menikmati tapi jadi kayak belajar banget ya. Jadi ya itu kesimpulannya adalah ketika menonton mereka dalam tayangan itu kan Mhm, penonton harus punya pengetahuan yang sama dulu dong, mhm. harus punya Iya, betul tuh. literasi yang cukup dulu untuk Mhm, menonton itu, dan itu kayaknya yang bikin jadi ada gap di mhm. antara apa ya, penulis sekarang dan dulu gitu sih. Yang menariknya teman-teman ya, kemarin aku juga habis apa, kepo-kepoin IG-nya Lentera Kata. Kemarin ada post yang bilang semua orang bisa jadi sastrawan. Mm-mm. Even misalnya kita kuliahnya ekonomi atau apapun, semua bisa jadi sastrawan. Nggak perlu kita kuliah sastra dulu baru bisa menikmati karya seni gitu, nggak perlu. Itu Mm. keren banget ya. Emang itu Iya tujuannya sih, ya. Semua iya. orang harus bisa menikmati, menghayati seni gitu Mm-mm, ya. betul, karena memang kenyataannya Hmm. anak sastranya jarang yang jadi sastrawan gitu. Iya, kebanyakan justru eh, orang-orang dari apa ya, bidang lain sebetulnya gitu Hmm. kan. Jarang banget kalau anak Menarik, sastra. menarik. Terus yang menarik lagi kemarin abis aku kepoin itu banyak tema yang dibawa sama Lentera Kata nih mengenai isu sosial. Jadi ada yang mengenai kekerasan seksual ya Kekerasan kemarin itu seksual puisi ya itu Mas ya. yang pertama, Itu tentang puisi atau teater itu? itu puisi, Puisi jadi ya. malam puisi. Waktu Ada. itu kebetulan malam puisi pertama yang Hmm. kami jalanin di Kemang, dan kebetulan memang itu dengan tema kekerasan seksual, akhirnya kami berkolaborasi dengan salah satu apa ya namanya, gerakan anti kekerasan seksual Hmm. itu, namanya Katalisator Muda dulu, sekarang masih ada juga. Keren banget. Terus yang aku tertarik lagi tentang itu Suara Mustaka yang tadi Mm-mm. udah disinggung sama Mas Idam. Ini teater pertama ya? Teater pertama di Lenggara Kata. Suara Mustaka itu artinya apa tuh Mas? Suara Mustaka Suara itu? mustaka itu artinya di KBBI artinya kepala, jadi Hmm. suara mustaka artinya suara kepala. Oke. Boleh mungkin diceritain sedikit Boleh tentang Suara banget. Mustaka nih. Oke, jadi Gimana kemarin suara mustaka apanya nih, ceritanya apa? ceritanya? Oke, suara mustaka ini kebetulan saya yang tulis, dan saya juga kemarin jadi sutradara, eh, dengan harapan itu sebagai contoh aja, nanti ke depan nggak harus saya yang jadi sutradara, nggak Mhm, harus saya yang nulis gitu, malah mhm, pengennya terbuka buat siapapun gitu. Nah, kalau ceritanya sendiri sebetulnya terinspirasi dari satu perjalanan saya bersama teman-teman yang eh, ini cerita bener ya, maksudnya mhm, lebih ke saya itu belakangan di 2020 2021, enggak, 2021 2022 2023 lah, itu sering jadi pendengar mhm. Tempat belakangan. curhat. Tempat curhat, jadi bahkan sekarang di kosan saya misalnya itu rata-rata kebanyakan orang curhat ke saya gitu, Mhm, jadi dulu hampir tiap hari. Terus eh, waktu waktu itu saya sempat kerja di salah satu perusahaan penyedia layanan bahasa, mhm, terus punya satu circle, satu peer group di kantor ini, dan kami memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke Jogja bareng-bareng naik mobil. Kalau nggak salah perjalanannya itu kami habiskan 10 hari lah, kurang lebih segitulah. Dan dengan perjalanan itu kan jadinya banyak bonding, mhm, banyak obrolan, dan orang-orang di dalamnya ini tujuh ada mhm, tujuh dengan pastinya dengan latar belakang yang berbeda, masa lalu yang berbeda gitu, sifat yang beda gitu. Nah, dari situ saya selama 10 hari perjalanan bersama mereka itu, dari Jakarta bareng ke Bandung dulu, terus ke Jogja, habis itu balikin lagi, ada yang ke Bandung dibalikin ya, terus ada yang ke Jakarta gitu. Sampai saya terakhir yang pulang karena saya ke Pandeglang, Banten, jauh ya. pulang kampung. Nah, jadi dari perjalanan itu saya mendapatkan cerita yang sangat dalam soal teman-teman saya ini gitu ya. Eh, Kayak dengan luka, saya juga bingung nih maksudnya, karena saya nggak yakin bahwa ini boleh diceritain gitu sebetulnya ya. Cuman ya itu tadi, ketujuh orang ini saya rasa punya cerita masa lalunya masing-masing, Mhm, punya luka masa lalunya masing-masing, yang kemudian
entah kenapa saya merasa perjalanan menuju Jogja itu adalah sesuatu hal yang sengaja diadakan oleh Tuhan untuk kami gitu, yang sama-sama punya itu, punya luka masa lalu atau punya ya sisi lain lah di kehidupan ini gitu. Terus ya udah, karena saya nggak tahu gimana caranya menyampaikan kepada publik bahwa ada loh kayak gini nih kejadian gitu. Jadi saya ngayal, saya pengen membuat cerita ini senyaru mungkin di masyarakat misalnya. Jadi saya akhirnya masukkan hayalan saya bikin perjalanannya di laut, nama tokonya saya ganti-ganti dengan karangan Inspirasi sendiri dari situ. ya. Lalu jadi Suara Mustaka ini ada 7 tokoh. Jadinya nih di dalam ceritanya ada 7 tokoh di yang mereka itu setiap hari karena punya luka masa lalu yang belum selesai. Setiap hari mereka dibisiki oleh satu suara yang namanya Suara Mustaka itu. Yang menyebut dirinya Suara Mustaka. Terus mereka suatu hari disuruh berkumpul. Semua orang dapat bisikan suruh kumpul di satu dermaga dan mereka melakukan perjalanan bersama. Tiap-tiap orang dibagi dengan tugasnya masing-masing. Ada yang jadi nakoda, ada yang jadi koki, ada yang jadi apa lagi ya? Ya pokoknya berbagai inilah, berbagai keahlian. Terus mereka ini disuruh cari satu pulau, namanya Pulau Singgur. Kalau di Suara Mustaka ini, satu pulau namanya Pulau Singgur. Nah, dalam perjalanan mereka bertemu, terus mereka apa namanya, di awal pertemuan itu pasti nggak selalu mulus. Jadi mereka sempat ada konflik dulu, tapi justru konflik-konflik ini yang dibikin di naskah Suara Mustaka ini yang kemudian mempersatukan mereka jadi bonding gitu, yang mempersatukan mereka jadi bonding sampai kan mereka tujuannya cari Pulau Singgur. Tugasnya dari Mustaka adalah Mustaka itu Dari saya otak apa suara di dalam kepalanya itu cari Pulau Sindur bareng-bareng gitu. ya, tapi di naskah ini Mustaka saya gambarkan sebagai ada tokohnya gitu. Oh. Kayak cuman nggak ditunjukin. Tapi Suara Mustaka ini seolah-olah adalah seseorang yang membisikkan ke ketujuh orang ini. Nah, ketika mereka di perjalanan menuju Pulau Singgur dengan awalnya mengalami konflik, terus abis itu malah jadi bonding, malah jadi sayang satu sama lain. Terus mereka kena badai dan mereka harus mati, tenggelam, kecuali satu orang yang selamat. Mereka udah lupa kalau mereka harus cari Pulau Singgur. Kenapa? Di naskah ini sudah saya bikin mati dalam keadaan tenang, dalam keadaan agung. Mereka sangat bahagia karena setelah mengalami luka masa lalu, kemudian dapat bisikan Mustaka, bisa ketemu orang-orang ini. Terus disuruh cari Pulau Singgur, jadinya udah nggak perlu lagi karena mereka masing-masing sudah merasa gue sudah menemukan Pulau Singgur gue, yaitu bersama kalian. Jadi ini metafora dari perjalanan yang Mas beneran jalanin itu ya, cerita-cerita ini ya. Yap, sebetulnya ya, cuman ini baru saya ceritain kebetulan. Karena yang lain tuh ya biasanya saya kemarin juga kan saya sempat ngomongnya bahwa ya pokoknya saya ini karena banyak ngobrol sama orang gitu. Tapi sebetulnya ini based on pengalaman gitu. Saya cuma pengen menceritakan kembali sesuatu yang saya alami dan mendapatkan cerita dari teman-teman saya gitu. lewat fiksi gitu. Jadi inti dari ceritanya luka masa lalu tuh yang bisa selesaiin diri sendiri dibantu sama orang lain gitu. Betul ya, itu healing sekali teman-teman. Kalau mau nonton bisa di mana nih? Di kalau Lentera mau Kata ya? nonton ditunggu aja nanti di Lentera Kata. Tapi kami udah selesai edit videonya, jadi tinggal upload. Ini yang menarik, aku lihat-lihat temanya itu tentang isu-isu sosial, kekerasan seksual dan tadi kayak mental issue gitu-gitu. Ini emang disengaja temanya mengarah ke sana? Apa karena kebetulan? Apa gimana nih Mas? Kalau sengaja sih enggak ya, maksudnya lebih ke
ya kami kan berkesenian ini sekarang pengennya mewakili apa yang terjadi sekarang di masyarakat juga gitu. Maka isu-isu yang kami angkat tadi juga ya secara tidak sengaja aja karena kami berdiskusi untuk menyiapkan itu bahwa oke, kita sekarang perlu apa nih, perlu merepresentasikan apa, kita perlu mewakili siapa gitu lah kira-kira. Mungkin pada saat 2020 pertama kali dengan tema kekerasan seksual karena waktu itu mungkin sedang marak-maraknya gitu. Iya, lagi banyak ya diberitakan ya. Tapi ini menarik banget, Lentera Kata muncul 2020 awal pandemi. Orang lagi aware-nya soal mental illness, mental issue kan, karena kebanyakan di rumah, mulai kayak self reflection. Terus sekarang juga after pandemi nih teater juga lagi booming ya, kayak Petualangan Sherina, Ken Dedes juga kemarin ya. Betul. Dan harga tiketnya nggak main-main, Nggak main-main. ratusan juta sampai jutaan ya, sampai 2 juta ya Sherina ya. Ratusan ribu sampai jutaan. Iya. Dan sold out semua. Saya mau nonton Sherina nggak bisa. Iya kan? Ada salah satu anak Lentera Kata juga yang main di Sherina. Di Sherina. Ini menarik banget, jadi kebutuhannya lagi naik, Lentera Kata ada gitu untuk menjadi wadahnya. Menarik banget. Terus untuk pengembangan platformnya nih, dari tadi kita ngomongin ini kan sejenis repositori ya, tempat buat menyimpan. Ada inspirasi nggak dari tempat lain atau ini yang pertama di Lentera Kata nih? Oke. Untuk digitalisasi seni seperti ini. Digitalisasi seni sebetulnya satu mungkin secara apa ya, bisnis kami melihat ada satu hal di ini comika.id. Kami melihat ada stand up ya? Iya, stand up comedy. Ada sesuatu yang menarik, stand up yang tadinya kayaknya sama aja sama puisi gitu dulu tuh. Kayak kurang punya tempat lah. Sekarang bisa sedekat itu dengan masyarakat. Kemudian apalagi dengan adanya comika.id, orang ada stand up comedian bisa dia bikin show, kemudian lepas itu videonya ditaruh di comika.id. Nah, Lentera Kata ini sedang dalam proses untuk gimana caranya supaya deklamator puisi ini suatu hari bisa bikin show-nya sendiri. Nggak scattered ya mereka, jadi ada wadahnya gitu ya. Karena ternyata pas ada wadahnya kayak sekarang yang minat banyak. Betul. Jadi kami perlu menciptakan satu tujuan buat para deklamator. Misal ini satu contoh. Buat para deklamator ini kita harus menyiapkan satu cita-cita lah. Kalau misalnya stand up comedy sekarang kita banyak open mic gitu. Itu kenapa sih? Karena yakin banget bahwa stand up comedy ini ketika open mic lucu, maka mereka nanti suatu hari akan pede untuk ikut audisi Suci atau Suca. Jadi mereka udah punya tujuan, arahnya ke sana. Kemudian ditambah setelah itu ada comika yang kemudian jadi pemain film dan lain-lain, kebuka jalannya. Nah, di dunia sastra belum ada yang di situ. Maka kami sedang dalam proses menuju ke situ, walaupun rasanya pasti berat gitu untuk menuju ke situ. Dan apalagi di UI Incubate kami ditantang sama reviewer untuk membuat seni pertunjukan bisa jadi sedekat musik dan stand up itu kan suatu hal yang wow gitu. Cuman nggak tahu nih ya, semoga bisa kuat deh gitu. Harus kuat Mas. Jadi yang suka sastra tuh nggak dilabelin anak senja nih gitu kan. Sekarang kesannya kan kayak emang kenapa kalau gue anak senja gitu, kesannya kan negatif padahal kan kenapa gitu kan. Ya itu juga sebetulnya yang pengen kami luruskan melalui edukasi di media sosial, bahwa kata senja itu sudah ada loh sejak zaman kapan tahu gitu kayaknya. Maksudnya kata senja bahkan memang banyak digunakan di kesusastraan di Indonesia gitu. Dan itu bukan suatu hal yang receh gitu ya. Mungkin kalau sekarang jadinya receh karena apa ya? Karena banyak yang nggak paham, karena nggak deket juga sastra sama masyarakat ya. Karena ada gap itu. Antara sastrawan yang ya menurut kita berat gitu sama yang sastrawan cyber ada namanya sekarang. Sastrawan cyber. Ini aku mau narik sedikit ke medis nih ya, karena kan BDC, IMERI kan identiknya
medical researcher, emang kita di sini kan bidang untuk meneliti di bagian medis gitu ya. Jadi aku tertarik nih untuk narik karena selama ini fenomena orang yang suka sastra tuh diidentikan dengan orang yang galau gitu, orang yang marah apa sambat sedih mulu gitu kan. Tapi sosok di estetikin, terus identik dengan orang kayak oh lu kayak hidupnya gloomy banget gitu, Oke. identik dengan mental illness gitu kan. Ini pernah nggak kepikiran sebenarnya tuh sastra ini malahan yang bisa menyembuhkan si mental issue itu gitu.